Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita kembali berjumpa dalam Sapaan Teduh pagi hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur tangan Tuhan tetap menyertai dan menopang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Itu semua adalah anugerah yang terindah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga di dalamnya kami bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan melalui firman yang kami dengarkan hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6. Sekali lagi Kolose 2 ayat 6, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memulai renungan kita hari ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman hidup saya. Waktu SMA,
saya pernah tinggal di rumah salah seorang keluarga saya di Medan. Mengapa? Karena pada saat itu saya melanjutkan pendidikan di Medan, sementara orang tua saya tinggal di Kabat Jahe. Memutuskan tinggal di Medan atau di rumah keluarga itu bukanlah keputusan yang mudah bagi saya, karena saya harus merubah banyak hal di dalam kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan hidup saya. Katakanlah ketika saya tinggal bersama orang tua, saya bisa bangun jam berapa saja yang saya inginkan, saya bisa bepergian kemana saja, dan saya bisa melakukan kegiatan apa saja yang saya inginkan tanpa harus mengikuti rule atau aturan-aturan yang ditetapkan di dalam rumah tangga. Namun ketika saya memutuskan untuk hidup atau tinggal di dalam rumah salah seorang keluarga saya, maka kebiasaan-kebiasaan yang selama ini saya pegang itu harus saya tinggalkan. Katakanlah biasanya saya bangun jam 7 ataupun jam 8 pagi, maka ketika saya tinggal bersama dengan anggota keluarga, maka saya akan harus memulai bangun lebih awal, misalnya jam 5 subuh. Biasanya kalau tinggal bersama orang tua, saya tidak perlu mencuci piring. Namun ketika tinggal bersama keluarga, maka saya harus untuk mencuci piring. Pada saat saya tinggal di dalam rumah orang tua, saya tidak perlu membersihkan rumah atau mengontrol kebersihan rumah, dan bahkan mencuci pakaian pribadi saya. Namun ketika saya memutuskan untuk tinggal bersama keluarga atau di rumah keluarga, maka saya harus merubah semua kebiasaan-kebiasaan lama saya. Saya harus bersedia untuk membersihkan rumah, saya harus bersedia untuk mencuci pakaian saya. Dan itu adalah sebuah konsekuensi yang harus saya terima ketika saya memutuskan untuk tinggal bersama keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, salah satu persoalan, pergumulan jemaat Kolose pada saat itu adalah sebuah dilema yang dialami oleh jemaat ketika mereka mulai memutuskan hidup beriman di dalam Kristus Yesus. Ketika mereka hidup di dalam Yesus Kristus, maka mereka harus berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Misalnya penyembahan terhadap berhala, atau kebiasaan-kebiasaan ajaran-ajaran yang mungkin saja tidak relevan dengan ajaran Kristiani. Sehingga kenyataan tersebut menempatkan jemaat di Kolose berada pada posisi yang sangat-sangat dilematis. Satu sisi mereka harus meninggalkan kebiasaan lama, tradisi lama, keyakinan lama. Namun di sisi lain mereka juga dituntut untuk setia kepada Kristus Yesus. Di tengah-tengah situasi tersebut, Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat penting kepada mereka. Nasihat yang membawa mereka dan menuntun mereka keluar dari pergumulan-pergumulan tersebut, ataupun keluar dari dilema yang mereka alami pada saat itu. Dalam bacaan kita di pagi hari ini, Paulus mengatakan, menegaskan, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Kata telah menerima menunjukkan bahwa jemaat di Kolose telah membuat sebuah keputusan. Tentu mengambil sebuah keputusan tidaklah terjadi begitu saja. Pasti ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang dibuat, sampai pada akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan.
keputusan yang diambil juga pasti memiliki sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah mereka harus tetap setia di dalam Yesus Kristus, atau mereka harus berdiam di dalam Yesus Kristus. Itu adalah sebuah konsekuensi ketika mereka mulai menetapkan pilihan beriman atau percaya kepada diri Yesus Kristus. Lalu seperti apa konsekuensi ini berlaku? Kata diam di dalam Yesus Kristus itu berarti hidup di dalam pengajarannya. Kata ini juga mengartikan bahwa mereka harus melakoni setiap pengajaran yang Yesus ajarkan di dalam setiap aspek kehidupannya. Bahkan mereka harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Salah satunya adalah harus meninggalkan kebiasaan di dalam menyembah berhala-berhala. Ini adalah sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita telah mengambil sebuah keputusan untuk menyembah kepadanya. Sebagai orang yang percaya dan memutuskan untuk hidup di dalam diri Yesus Kristus, tentu kita juga dituntut untuk tetap berdiam di dalam diri Yesus. Kita dituntut untuk setia dan melakoni setiap ajaran yang diberikannya bagi kita. Kita juga dituntut untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang mengikat kita pada tradisi-tradisi lama kita. Tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun yakinlah, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk setia kepada Yesus, kendati begitu banyak tantangan, kendati begitu banyak cobaan, kita yakin, kita tahu bahwa Yesus akan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur tangan Tuhan tetap menopang dan menolong kami. Biarlah kasih-Mu menyertai kami di dalam melakukan setiap aktivitas kami, terkhusus di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami sehingga kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa kepada anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Bogor, Perpulungan Sukabumi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap pelayan yang Tuhan telah pakai di tempat ini, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus sektor, demikian juga dengan semua pengurus kategorial yang ada di tempat ini. Biar kasih-Mu menemani mereka di dalam melayani Tuhan. Juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan, mereka yang ada di dalam sakit penyakit, Tuhan yang memberkati sehingga mereka juga dapat dipulihkan dari berbagai penyakit mereka, dan mereka yang bergumul juga dapat dibebaskan dari berbagai pergumulannya. Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kasih-Mu memberkati mereka. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.